Hai teman-teman Korean Zone, kali ini kita kembali dengan berita-berita terbaru dari dunia K-pop. Yang pertama, netizen menyalahkan Park Bo Gum sebagai penyebab retaknya hubungan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Tapi begini kebenarannya. Menyusul berita perceraian, Song Joong Ki dan Song Hye Kyo, sorotan dilemparkan ke Park Bo Gum oleh berbagai netizen, menudingnya sebagai bagian dari alasan mengapa perceraian itu terjadi. Netizen telah menyebabkan rumor bahwa Song Hye Kyo berselingkuh dari Song Joong Ki dengan Park Bo Gum selama drama Encounter, di mana Song Hye Kyo dan Park Bo Gum menjadi pemeran utama. Sebagai tanggapan, agensi Park Bo Gum merilis pernyataan yang mengancam tindakan hukum terhadap mereka yang menyebarkan rumor jahat tentang dirinya. Sementara Song Joong Ki yang mengumumkan perceraiannya dengan Song Hye Kyo adalah senior dari agensi yang sama dengan Park Bo Gum. Dan juga berakting dalam pekerjaan sebelumnya dengan Song Hye Kyo disebutkan dalam rumor yang tidak terduga. Bahkan hanya menyebut nama Park Bo Gum dalam perceraian keduanya sudah menyinggung perasaan. Sebagai tanggapan, kami akan mengambil tindakan hukum tegas terhadap rumor tidak berdasar tentang Park Bo Gum. Kami akan meluruskan rumor tersebut melalui tindakan hukum, kata Blossom Entertainment. Park Bo Gum juga dikenal sebagai salah satu sahabat Song Joong Ki. Keduanya telah membintangi beberapa CF bersama dan Park Bo Gum terlihat menangis di pernikahannya. Seorang sumber yang dekat dengan Song Hye Kyo juga membenarkan bahwa rumor tersebut tidak benar, dengan menyatakan sangat disayangkan rumor tersebut telah menyebar tentang Song Joong Ki, Song Hye Kyo, dan Park Bo Gum. Sebelumnya, Song Joong Ki dikabarkan mengalami rambut rontok drastis akibat perceraiannya dengan Song Hye Kyo. Orang dalam mengungkapkan bahwa Song Joong Ki mengalami kerontokan rambut karena perjuangan pribadinya. Orang dalam tersebut menyatakan bahwa Song Joong Ki mengalami masa-masa sulit selama pembuatan film Art dan Chronicles karena stres dan ia bahkan mengalami kerontokan rambut. Song Joong Ki mengalami masa-masa sulit karena stres pribadi dan dia bahkan mengalami kerontokan rambut yang drastis, kata orang dalam. Orang dalam juga menyatakan bahwa staf drama bahkan mencurigai pasangan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo tersebut mungkin mengalami masalah akibatnya. Bukan hanya Song Joong Ki yang mengalami kesulitan, orang dalam lain di industri fashion yang bekerja dengan Song Hye Kyo mengungkapkan bahwa dia kehilangan banyak berat badan tahun itu dan dia bahkan menangis ketika membicarakan pernikahannya. Song Hye Kyo dengan cepat menurunkan berat badan mulai tahun itu. Dia turun satu ukuran pakaian dari tahun lalu. Jari-jarinya juga menjadi sangat tipis, sehingga ketika dia mengenakan cincin kawinnya itu akan terlepas. Ekspresinya juga sangat gelap, sehingga saya mengkhawatirkan kesehatannya, kata orang dalam kedua. Song Joong Ki dikabarkan mengajukan cerai tanpa memberitahu Song Hye Kyo. Channel A telah mengonfirmasi melalui sumber yang dekat dengan Song Joong Ki bahwa ia mengajukan gugatan cerai tanpa memberitahu Song Hye Kyo sebelumnya. Menurut laporan Channel A, Song Joong Ki mengajukan permohonan cerai pada 26 Juni. Di hari yang sama, ia pergi menonton musikal. Namun dia bahkan tidak memberitahu Song Hye Kyo tentang pengajuan permohonan cerai sampai dia mengetahuinya melalui media. Sumber yang sama yang dekat dengan Song Joong Ki menyatakan mengapa dia yakin Song Joong Ki mencoba mempercepat proses perceraian yang dapat diartikan sebagai peringatan untuk tidak membuat keributan atau komentar tambahan. Tujuannya adalah untuk memperingatkan Song Hye Kyo bahwa jika dia mencoba menyebarkan kebohongan atau rumor tentang kehidupan pernikahan mereka atau informasi latar belakang tentang perceraian mereka, maka dia akan mengungkap semuanya, kata sumber yang dekat dengan Song Joong Ki. Pihak Song Joong Ki ingin menyelesaikan proses perceraian secepat mungkin tanpa meminta tunjangan apapun dari Song Hye Kyo. Song Joong Ki dan Song Hye Kyo bahkan tidak pernah tinggal di rumah pengantin baru mereka di Itaewon. Setelah laporan Song Joong Ki dan Song Hye Kyo pindah dari rumah mereka berbulan-bulan sebelum perceraian mereka, tetangga mengatakan bahwa mereka tidak pernah tinggal di rumah itu. Seorang tetangga yang tinggal di lingkungan yang sama dengan rumah pasangan yang baru menikah itu angkat bicara berkata, "Rumah itu kosong sejak awal," kata tetangga. Tetangga tersebut telah menyatakan bahwa dia tinggal di lingkungan tersebut untuk sementara waktu, dan rumah tersebut tidak pernah dihuni. Dia juga menyebutkan bahwa media telah menyebut rumah itu sebagai rumah bulan madu mereka, tapi Song Joong Ki dan Song Hye Kyo tidak pernah menyebut itu sendiri. Berita yang kedua adalah BTS dikritik netizen Tiongkok setelah penerimaan penghargaan Fanfleet. BTS baru saja menerima Fanfleet Award dan memberikan pidato yang pasti akan menginspirasi banyak orang. Tapi netizen Tiongkok berpikir bahwa BTS tidak menghormati bangsanya. Bagian dari pidato RM merujuk pada tahun 2020 sebagai peringatan 70 tahun Perang Korea dan menghormati mereka yang mengorbankan hidup mereka untuk membantu Korea Selatan memisahkan diri dari Korea Utara.
Gala Tahunan Masyarakat Korea 2020 tahun ini sangat berarti karena tahun ini menandai peringatan ke-70 Perang Korea. Kami akan selalu mengingat sejarah penderitaan yang dialami oleh kedua negara kami bersama dan pengorbanan banyak pria dan wanita. Setelah 70 tahun, dunia yang kita tinggali jauh lebih dekat dari sebelumnya dan batas-batas serta banyak aspek menjadi lebih kabur dari sebelumnya. Sebagai anggota komunitas global, kita harus membangun pemahaman yang lebih dalam dan solidaritas untuk lebih bahagia bersama. Dalam mengejar tujuan ini, BTS akan selalu mengingatkan diri kita sendiri tentang arti Fun Filled World dan terus melakukan yang terbaik dalam semua yang kita lakukan. Terima kasih banyak, kata RM. Namun, netizen Tiongkok memiliki masalah dengan pernyataan ini karena Tiongkok berada di pihak komunisme yang didukung Korea Utara bersama dengan Uni Soviet. Ratusan ribu nyawa orang Tionghoa juga hilang dalam Perang Korea. Kami, Cina, kehilangan 200.000 rekan kami dalam perang itu. Saat Anda berusia 28 tahun, Anda menghasilkan uang Cina. Ketika putra ketua MAO berusia 28 tahun, dia bertahan dalam perang itu selamanya, kata seorang netizen. ARMY Cina sekarang menjadi target netizen Cina karena porsi pidato RM BTS mengingat betapa sensitifnya topik perang Korea di Cina. Meskipun bukan pada level sensor, ini masih sangat disukai sebagai bahan diskusi. ARMY Tiongkok lainnya kesal karena porsi pidato RM mempengaruhi seluruh grup, dengan anggota lain terpengaruh oleh pidato yang tidak mereka ungkapkan dalam naskah. Netizen juga mengungkapkan ketidaksenangan mereka terhadap BTS di bagian komentar di postingan BTS, dengan banyak komentar menerima puluhan ribu like. Sementara Big Hit Entertainment masih belum menanggapi kritik tersebut, kini dilaporkan menyebabkan merek seperti Samsung Cina dan Villa Cina mengambil tindakan nyata. Pertama, Samsung Cina rupanya telah menghapus produk terkait BTS-nya, Galaxy S20 Plus, dari situs resminya. Blogger hashtag Samsung Cina BTS menemukan bahwa Samsung Cina saat ini menghapus semua produk terkait BTS. Dan Villa Cina juga telah menghapus postingan terkait BTS sebelumnya, kata pengguna Weibo. Dan Villa Cina juga telah menghapus postingan terkait BTS sebelumnya di akun Weibo resminya. Pengumuman merek atas dukungan grup sekarang telah dihapus, menghasilkan halaman hasil tidak ditemukan. Netizen Tiongkok memiliki tren Weibo resmi Villa menghapus semua konten terkait BTS dan Samsung Cina BTS di nomor 21 dan nomor 27. Jadi bagaimana menurut kalian tentang ini? Berkomentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.